saya Intan Suryani, NIM 2041050202018. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari pengangguran itu sendiri. Nah, pengertian dari pengangguran itu sendiri adalah orang yang masuk dalam angkatan 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran artinya secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, baik sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha. Yang kedua, pengangguran sembunyi, artinya dia bekerja tapi tidak dalam waktu jam yang standar. Yang ketiga, pengangguran musiman. Jadi ada pekerjaan hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, artinya dia bekerja tapi tidak full. Kemudian jenis pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama, pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya ia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang mana diakibatkan PHK, yang di PHK disebabkan siklus ekonomi suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran ini bisa terjadi karena situasi ekonomi secara nasional atau internasional. Terjadi penurunan ekonomi, contohnya seperti akibat COVID seperti saat ini. Jenis-jenis pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Artinya pengangguran yang diakibatkan teknologi, contohnya seperti dulu orang panen pakai tenaga manusia. Dengan adanya teknologi baru, dia panen dengan menggunakan mesin otomatis, sehingga tenaga tradisional tersebut tidak lagi digunakan dan menganggur. Selanjutnya dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang kedelapan, kurang gizi. Dan yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang kesebelas, yang terakhir adalah upah yang rendah. Lalu, gimana sih cara mengatasi pengangguran tersebut? Yaitu yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah, yaitu terpaksa. Yang kedua, pengangguran khoriyah, yaitu pilihan. Kemudian ada dua solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu, sedangkan yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Hanya itu saja yang dapat saya tanggapi dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.